Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel yang akan mengupas tuntas dunia ikan air tawar, terkhusus ikan hias dan ikan konsumsinya ya teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ini dan selalu menonton video-video saya. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe sekarang juga ya teman-teman. Dan aktifkan juga tombol loncengnya, serta like juga videonya jika teman-teman suka atau bisa membantu teman-teman. Dukung terus channel ini ya teman-teman, agar saya lebih semangat untuk membuat konten yang bermanfaat serta menghibur bagi teman-teman semua. Teman-teman, di video ini saya akan membahas ataupun berbagi tips buat teman-teman semua bagaimana sih cara mengganti air ikan lele, serta kenapa ikan lele harus diganti airnya dan kapan waktu yang tepat untuk pergantian air ikan lele tersebut. Oke teman-teman bisa lihat ya video di HP teman-teman saat ini. Di pojok sebelah kiri ya teman-teman, seperti ada busa kecil-kecil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan busa tersebut bisa muncul karena ada beberapa faktor ya teman-teman. Seperti yang pertama, ketika kita menyortir ikan lele pasti nanti akan ada banyak busa ya teman-teman. Itu karena lendir ya teman-teman, lendir yang dikeluarkan oleh ikan lele tersebut. Tetapi faktor yang kedua, di video ini saya tidak sedang menyaring ikan ya teman-teman atau menyortir ikan. Jadi faktor yang kedua biasanya disebabkan oleh jumlah bibit di kolam terlalu padat, serta yang ketiga tingginya kadar organik yang larut di dalam air, dan bahan organik tersebut berasal dari sisa kotoran ikan yang tidak terurai atau biasa disebut dengan amoniak ya teman-teman ya. Faktor dari busa ini salah satunya menjadi kendala bagi pembudidaya ikan lele ya teman-teman, terkhusus jika tidak langsung ditangani nanti ikannya akan terserang penyakit, lalu yang paling parah bisa menyebabkan kematian ya teman-teman. Dan bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Teman-teman bisa lakukan membuang air bagian bawah atau membuka drain pembuangan, pipa pembuangan ya teman-teman, maksimal 50% ya teman-teman ya. Kalau main amannya ya di 30% saja teman-teman. Hal tersebut berlaku jika teman-teman jarang mengaliri kolam ikan lelenya ya. Kalau saya sendiri melakukan itu paling enggak 1 bulan 2-3 kali ya teman-teman, sebanyak 30-40% ya teman-teman. Kalau di kolam saya terapkan itu teman-teman. Karena apa teman-teman, di tempat saya sendiri, soalnya saya mengaliri kolam ikan lelenya 1 minggu 3-4 kali teman-teman. Dan usahakan jika teman-teman sedang menguras air bagian bawah atau kotoran ikan lelenya, teman-teman bisa puasakan dulu ikan lelenya selama 10-12 jam ya. Serta cek juga kondisi kesehatan ikan lelenya teman-teman semua ya, dalam keadaan sehat atau tidak. Karena jika teman-teman paksakan, nanti yang ada ikan semisal dalam keadaan tidak sehat malah stres, malah banyak yang mati nantinya teman-teman. Dan usahakan juga jika teman-teman menguras, usahakan pada pagi hari atau sore hari ya teman-teman. Begitu juga mengisi airnya ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman, nanti jika pada siang hari ikan langsung terkena sinar matahari dan akhirnya mengeluarkan lendir yang banyak, lalu ikan malah pada lemas dan kemudian malah pada mati teman-teman. Nah teman-teman bisa saksikan di video HP teman-teman saat ini ya, ada 2 kolam ikan lele, warna airnya berbeda ya teman-teman. Nah yang ingin saya ganti ini yang ini teman-teman, yang coklat banget ini ya teman-teman. Ini airnya sudah sangat kental, karena jika air sangat kental nanti ikan nafsu makannya turun teman-teman. Dan jika tidak langsung diganti dengan air baru, nanti yang nggak kuat malah akhirnya lemas ya teman-teman ya, dan kemudian mati. Dan di video ini kebetulan tidak saya kuras ya teman-teman, karena 1 minggu yang lalu sudah saya kuras sebanyak 25%. Kemudian hari ini saya ingin mengejok air baru saja ya teman-teman ya. Dan mengejok air ataupun mengocor air kepada kolam ikan lele ada triknya teman-teman. Teman-teman bisa saksikan video berikut ini ya. Nah ini teman-teman, kocoran seperti ini salah ya teman-teman. Karena apa? Karena ikan lele pasti akan mengumpul di kocoran tersebut ya teman-teman. Beda dengan ikan air tawar lainnya seperti gurame,
nila, dan ikan air tawar yang lain ya teman-teman. Karena apa teman-teman, ikan air tawar yang lain kan ada sisiknya ya teman-teman, dan lendirnya cenderung lebih sedikit ya teman-teman ya, ketimbang dengan ikan lele tersebut, ikan lele sendiri maksud saya. Nah, jika terus-terusan seperti ini teman-teman, air baru masuk dan langsung mengenai tubuh ikan lele, maka lendirnya semua akan dikeluarkan oleh ikan lele tersebut dan akhirnya lemas, kemudian malah mati ya teman-teman ya. Maka di sini saya tidak menyarankan dan tidak merekomendasikan sama sekali untuk mengejok air baru mengenai langsung ke tubuh ikan lele ya teman-teman ya. Karena ikan lele sendiri ini memiliki kadar lendir yang lebih banyak ya teman-teman. Misal stres sedikit, lendir akan langsung keluar. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman mempraktekkan hal ini ya, apalagi bagi yang masih pemula ya teman-teman. Lalu bagaimana cara yang benar untuk mengejok air kolam ikan lele teman-teman? Teman-teman bisa saksikan video berikut ini ya. Caranya mudah teman-teman, teman-teman tinggal tambahkan selang ataupun paralon lagi ya teman-teman ya. Langsung kita sambungkan saja ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, maka air kolam yang baru langsung masuk ke dalam air kolam ikan lele yang lama ya teman-teman. Jadi aman, misal di dalam air kolam ikan lele yang lama terkena ke badan ikan lele langsung ya teman-teman. Kenapa saya bilang aman teman-teman? Karena jika kena langsung di dalam air kolam yang lama ini ke badan ikan lelenya langsung, persentase air kolam yang lama ini lebih banyak ketimbang air baru yang masuk ya teman-teman ya. Jadi tetap aman, dan ini cara mengejok ataupun mengoncor air kolam ikan lele yang benar ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung terus channel saya teman-teman dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ini ya, dan selalu menonton video-video saya. Kalau begitu saya pamit ya teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.